Kemudian di bawahnya ini harus terbuka. Tujuannya ini kenapa tidak ditutup, supaya dia nanti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Teguh Kurso. Alhamdulillah pada sore hari ini saya akan menjawab dengan eksklusif pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan saya tentang bagaimana cara merawat burung tukukur hasil mikat atau hasil beli Om Yokan di pasar atau dimanapun, supaya cepat gacor, supaya cepat nguku, supaya rajin bunyi. Dan ini sangat penting karena ketika kita sudah bisa merawat burung tukukur dari nol hingga gacor, maka peluang kita beli pikat dan peluang kita pilih bahan menjadi pikat itu lebih terbuka lebar. Oleh karena itu saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Dan pada sore hari ini juga saya akan menjawab itu, langsung saya akan contohkan dengan bagaimana cara-caranya. Dan kepada sahabat Teguh Kurso yang baru bergabung dengan channel saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa dukung terus channel Teguh Kurso dengan cara subscribe. Dan saya sarankan kepada kawan-kawan yang baru bergabung atau yang memutar video ini, mudah-mudahan itu jangan di skip, karena di setiap detik-detiknya itu ada poin-poin yang memang berkaitan erat dengan pada video akhirnya. Terkhusus kepada semua yang sudah mendukung channel saya dari nol sampai sekarang itu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan itu semua bernilai ibadah, amin ya rabbal alamin. Ya baik, terkait tentang bagaimana cara merawat burung tukukur dari nol, ada 3 cara merawat burung tukukur baru supaya cepat gacor. Yang pertama, saya akan sampaikan poin yang urut ketiga. Jadi ada urutannya, ada 3 urut tadi. Yang urutan ketiga dengan cara ini versi petarung atau versi kawan-kawan yang hobi laga, yaitu ketika burung ini kita dapatkan dari hutan, itu dimasukkan langsung di tempat khusus, itu ditaruh bersamaan di dalam kerangkeng, itu harus kena sinar matahari, sudah ditaruhkan pasir, pakan, air minum dan sebagainya. Kemudian ditaruhkan tempat panggung, tempat manggung itu yang baik, yang terbuat dari, pokoknya yang baik, yang nyaman dipegang. Kalau saya rata-rata saya menggunakan ranting yang terbuat dari ranting-ranting asem. Itu yang pertama. Berarti yang pertama ini seperti kita mau ternak dia harus sama betina, satu jantan satu betina. Nah, efek ini yang ingin dipercepat oleh kawan-kawan laga ini adalah birahinya. Jika birahi cepat naik, otomatis dia akan cepat nguku, cepat bunyi, cepat galak. Itu versi pertama. Kemudian versi kedua, ada versi saya pribadi itu. Sekarang kita dapat burung tukukur dalam jumlah yang lumayan banyak, misal kurang dari 10 atau lebih dari 10. Itu semua dimasukkan di dalam satu tempat kurungan yang seperti kurungan tempat kita juga ternak, itu yang terbuat besar, dan itu disatukan semuanya. Nanti itu diberikan pakan seperti biasa, air minum, pakan, jangan lupa diberikan pasir hitam, dan harus kena sinar matahari, karena nanti sinar matahari tetap penguat dia supaya dia cepat emosi, supaya birahinya naik. Nanti mana yang nguku itu dipisahkan, ditaruh di kurungan biasa, kemudian dirawat, digantung, ditaruhkan, diisolasi di kurungan biasa. Dan ini bisa digantung di plafon rumah atau bisa digantung di pohon. Setelah tadi nguku dari kerangkeng atau dari kandang bersama kawan, misalkan satu yang nguku hari ini, keluarkan, masukkan di dalam kurungan. Besoknya ada yang nguku lagi, keluarkan. Nah, mana yang menjadi sekiranya bahan-bahan pikat yang kira-kira sudah ditanda oleh kawan-kawan, misalkan dari vokalnya sudah oke banget, kemudian isinya oke, itu nanti dikasih tanda, oh ini dia, bisa digunting ekornya atau dipotong sayapnya, itu menjadi tanda kira-kira burung yang akan saya jadikan bahan pribadi saya, yang tidak akan saya lepas, yang tidak saya akan jual dan sebagainya. Itu nanti dipisahkan, nguku hari ini satu, pisahkan, nguku hari besok satu, pisahkan. Nah, setelah dipisahkan
itu nanti baru diturun naikkan dia perawatan berikutnya, nanti ke cara rawatan ketiga dia. Nanti saya jelaskan sekali-kali. Dan cara ini juga sangat efektif saya rasa dibandingkan dengan dicampur dengan betina tadi. Kemudian cara merawat burung tekukur agar cepat gacor yang ketiga ini adalah dengan cara begitu kita dapat dari alam, burung ini keren banget versi kawan-kawan, misalkan suaranya oke, isiannya oke, bodinya oke, bulunya sudah oke, kepalanya sudah tidak menunjukkan dia anginan, matanya dan tidak anginan dan sebagainya, itu langsung dimasukkan di kurungan. Nah, dimasukkan di kurungan itu juga punya dua cara. Ada yang caranya dicabut dulu ekornya, minimal 7 ekor, 7 helai kiri kanan. Semua ekornya dicabut, itu saya biasa lakukan itu. Tujuannya adalah supaya burung tersebut cepat jinak. Jadi begitu dimasukkan, nanti sambil menguji mental, kemudian cepat jinak. Karena tidak punya sayap untuk meronta, jadi kita turunkan naik turun itu menggunakan alat itu di kurungan. Di atas itu dia tidak meronta, karena nanti dia tidak berdarah, dia tidak cedera ketika dia sudah dicabut ekornya. Dan kemudian ketika sudah dicabut sayap dan ekor ini, nanti kita bisa evaluasi kalau burung itu mentalnya oke banget, maka dalam jangka waktu 2-3 hari maka akan bunyi. Kalau sudah burung dicabut ekornya, dicabut sayap-sayapnya juga bunyi, otomatis itu mentalnya sangat-sangat oke. Dan yang terakhir itu dengan cara jangan dicabut bulu, sayap, dan ekor. Jadi nanti kita biarkan begitu diturun naikkan itu dari kurungan, kena panas, kita turunkan kena sinar matahari, kita turunkan untuk makan pasir, itu jelas otomatis merontanya sangat kuat karena sayapnya tadi kita tidak potong, kemudian kita tidak cabut, maka sayap sama ekornya ini utuh. Nanti otomatis ekornya akan patah, sayapnya ini akan patah. Akan tetapi cara ini juga sangat oke, karena nanti ketika dia tidak dicabut sayapnya, otomatis kalau mentalnya bagus, sehari 2 hari sudah bunyi. Sudah 1 minggu, 1 bulan itu sudah super gacor. Malahan saya ini kemarin musuhnya si Petran yang beradu hari Minggu 3 minggu yang lalu, ini sudah berani nguku. Ada yang 2 minggu yang lalu sudah bunyi, belum termasuk gacor, cuma sudah bunyi. Nah, ini semua menjadi pengalaman penting yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan. Dan kawan-kawan harus memiliki alat seperti ini untuk supaya burung-burung tukurnya cepat gacor. Ini dia alat-alatnya. Ya, ini dia alat pertama yang harus dimiliki oleh sahabat-sahabat supaya burung tekukur hasil tangkapannya itu cepat gacor. Kurungan seperti ini sangat ideal. Pertama ini ringan, kemudian ini tidak bahaya. Andai pun dia meronta keluar masuk kepalanya, ini tidak bisa keluar masuk. Ini tidak membuat burung tekukur itu cedera. Ini harus pertama ya. Kemudian di bawahnya ini harus terbuka. Tujuannya ini kenapa tidak ditutup, supaya dia nanti ini celah-celah ini digunakan untuk dia makan pasir. Celah-celahnya ini pasir atau tanah. Nah, kemudian yang paling penting juga ada ini gantungan seperti ini terbuat dari kawat, harus ada ini. Ini adalah tempat masuknya nanti alat yang digunakan untuk naikkan di atas plafon ataupun di atas pohon mangga, pohon apa saja yang bisa digunakan di seputar rumah kawan-kawan. Jadi setelah punya ini, maka harus memiliki alat seperti ini. Ini terbuat dari bambu yang ukurannya sekitar 2 atau 3 jari. Ini sangat ringan sekali ya. Kemudian ini dibuatkan membentuk huruf Y, karena nanti kawatnya ini masuk di sini. Seperti ini. Jadi ini nanti untuk membantu kita untuk turun naikkan burung itu di pasir. Pada saat diturunkan kena pasir dan kena matahari. Nah, jadi seperti ini. Kita langsung saja sekarang praktikkan cara
turun naikkan burung itu supaya sahabat-sahabat langsung paham, langsung jelas, khususnya kepada kawan-kawan pemula. Jadi saya menggantung ini, alat ini sekitar 4 meter, ini 3 meter, sesuai dengan tinggi tempat kita menggantung burung tekukur itu. Kalau memang tingginya hanya 2 meter, gunakan ini 2,5 meter. Kalau memang tingginya 3-4 meter, ya gunakan 3-4 meter, menyesuaikan dengan tinggi tempat kita gantung. Sekarang kita langsung saja cara turunkan burung menggunakan alat ini. Oke. Jadi di sini saya langsung perlihatkan ini kurungan-kurungan ini alat yang saya gunakan. Ini alat saya gunakan, kemudian posisi burung saya itu sekitar ketinggiannya berapa meter ini? Sekitar 3-4 meter. Ini yang saya turunkan, dan rata-rata kurungan ini sudah memiliki kawat yang saya maksud tadi. Kawat yang terbuat membentuk huruf O atau 0, itu yang akan masuk nanti huruf Y ini, supaya nanti bisa kita turun naikkan. Kita langsung praktikkan. Ini kan ini berlubang, di bawahnya berlubang, dan bisa langsung dia sekarang itu saya turunkan, dia langsung pasti makan pasir. Turunkan. Lihat. Ini yang kena 3 minggu, ini yang kena 2 minggu, dan ini dua-duanya sudah gacor, tapi itu belum berani nguku, dan ini sudah berani nguku deh. Kita lihat dia langsung makan pasir yang sebelah sana, karena ini agak takut dia sama kamera. Sebelah sana sudah makan pasir. Sudah berani itu. Emang karena situasi hujan terus menerus, maka dia jarang kena sinar matahari, maka agak kurang cepat responnya. Dia harus imbang, begitu makan pasir sambil kena panas, ya itu baru keren. Tapi ini sudah berani nguku semua, tinggal satu itu saja yang belum berani nguku. Ya demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan menjawab dahaga-dahaga dan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan pemula, khususnya tentang cara merawat burung tekukur baru agar cepat gacor. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.